Selamat malam, Rama Ramani, Kalyanamita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Senang bisa berjumpa kembali di kelas Abhidhamma. Malam ini adalah pertemuan pertama dari bab 4. Semoga tetap semangat bagi kita semua. Mudita cita untuk Kalyanamita yang mengikuti retret selama liburan dan juga perbuatan kusala kama yang dilakukan yang kemarin. Ya, mari kita ulas sebelum memasuki bab 4, karena bab 1 dan sampai bab 3 sudah kita tuntaskan. Tidak ada salahnya kita ulas sekilas. Mengenai bab 1, tentu kita masih ingat adalah pembahasan mengenai cita yang dikelompokkan menjadi 4 keluarga, yaitu kama wacara cita 54, rupa wacara cita 15, arupa wacara cita 12, dan lukutara cita 8 sampai 40. Tentu kita ingat bahwa pembahasan cita terkait dengan akarnya, wedananya, kemudian dorongan maupun pandangannya. Lalu yang bab 2, kita belajar mengenai cetasika, faktor-faktor mental. Juga ada 3 keluarga yang kita pelajari. Yang pertama hanya samana cetasika 13, kemudian yang kedua adalah akusala cetasika 14, yang ketiga adalah sobana cetasika 25. Dan terkait cita dan cetasika, Romo sudah memberikan penjelasan bahwa timbul dan padamnya bersamaan antara cita dan cetasika, kemudian memiliki objek dan landasan yang sama. Dan yang bab 3, pembahasan pakinaka serba-serbi, membahas tentang bagaimana cita dan cetasika ditinjau dari 6 hal, yaitu dari sisi wedana, kemudian dari sisi hetu, lalu kica, fungsi, lalu duara, aramana, dan watu. Demikian sekilas pembahasan yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 3. Semoga ini bisa mengingatkan kita semua, karena dasar dari pembelajaran bab 1 sampai bab 3 tentunya akan terus kita gunakan untuk mempelajari bab selanjutnya, khususnya bab 4. Mari kita mulai kelas dengan beranjali untuk membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilakan. Ya. Terima kasih Romo Ardi. Hari ini 17 Mei 2022, satu hari setelah Waisak, kita memulai bab 4 Abhidhamma Sanggaha. Sebelum kita berbincang dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Citu padami cewang katwa sangga mutarang bumi pugala bedana puba pariniya mitang pawati sanggahang nama pati sandi pawatiyang pawakami sama sena
yata sambawato katang. Demikianlah setelah menyelesaikan itisar yang superior tentang berkaitan dengan munculnya kesadaran, selanjutnya akan menyampaikan secara ringkas apa yang dinamakan istisar kejadian sesuai dengan kemunculannya, yaitu kejadian kesadaran di penyambung kelahiran kembali di sepanjang kehidupan berdasarkan bumi-bumi dan individu-individu sesuai dengan hukum yang mengatur urutan kesadaran. Selanjutnya saya baca syair yang kedua. Cawatuni, ca dwarani, ca alambani, ca winyanani, ca witiyo, candowi saya pawati cati, witi sanggahe ca cakani, wedi tabani, witi mutanang pana, kamang-kamang nimita gati nimitawas enatiwidahoti, wisaya pawati, tata watu dwara ramani, pube utana yanewa. Di dalam ikhtisar Citawiti, 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 kehendak dipahami, yaitu 6 landasan, 6 pintu, 6 objek, 6 kesadaran, 6 proses kognitif atau 6 Citawiti, dan 6 jenis perwujudan objek. Selanjutnya terdapat lipatan 3 perwujudan objek untuk bebas proses, yaitu kama, tanda kama, dan tanda tujuan. Sehubungan dengan hal ini, landasan pintu dan objek persis seperti metode yang telah dikatakan sebelumnya. Baik, itulah teman-teman sekalian syair Abhidhamma Sanggaha yang ditulis oleh Bante Wen Anuruddha dalam ikhtisar Abhidhamma Sanggaha ya. Saya sesuai dengan guru saya mengatakan kalau bisa harus dibacakan parita gatanya gitu ya. Terima kasih. Hari ini kita memasuki bab 4 Abhidhamma Sanggaha. Perjalanan kita sudah cukup panjang ya. Terutama teman-teman Kalyanamita yang sudah berjuang sama kita sama-sama hari ini supaya pelajaran Abhidhamma ini terus tumbuh dan berkembang ya. Kita tidak terasa sebenarnya pelajaran bab 4 ini sudah selesai waktu offline ya. Tapi online-nya kan kita belum. Ada 2 lagi yang online-nya belum selesai, setelah ini bab 5 dan bab 6. Karena bab 9 kan kita mengacunya kepada Yang Mulia Bante Nanu Kamsa. Suara saya cukup terdengar dengan baik. Kalau cukup terdengar dengan baik, terima kasih kepada Pak Kornel Wawalim dari Medan yang sudah mendengarkan YouTube kita, dan beliau melihat suaranya kurang begitu bagus, lalu beliau mengirimkan semacam mikrofon begitu supaya suaranya lebih baik. Teman-teman sekalian, hari ini kita memasuki bab 4 ya. Boleh saya pakai whiteboard ya teman-teman. Kita hari ini belajar bab 4 Abhidhamma ya, Abhidhamma Sanggaha. Oh, jadi lama tulisannya jadi jelek ya, mohon maaf. Abhidhamma Sanggaha ya. Untuk Abhidhamma Sanggaha kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini berbicaranya tentang witi. Apa itu witi? Proses jalannya kesadaran ya. Kalau teman-teman membuka bukunya Pak Pandit Kaharudin, beliau ada pada satu pernyataan beliau yang menarik. Kalau ini Tipitaka, gitu ya. Kalau ini Tipitaka kan, Tipitaka itu dibagi jadi Winaya Pitaka, lalu ada Sutta Pitaka, ada Abhidhamma Pitaka. Dan teman-teman, kita tahu lah ya, kalau kita berbicara Pitaka ini tentu berisi tentang tata tertib, winaya, sutta tentang ajaran Sang Buddha. Abhidhamma Pitaka yang 7 buku itu terisi tentang cita-cita sika dan nibbana.
rupa dan nibbana. Kalau sekarang ini sejak beberapa biku sangga yang belajar dari Sri Lanka, dari Myanmar, datang ke Indonesia, sekarang khotbah-khotbah ceramah Dhamma sejak online ini saya lihat lebih mengacu kepada Tripitaka dan kitab komentarnya tentu ya. Kalau orang ingin belajar Vinaya Pitaka dengan baik, maka kita harus mengerti tentang Patimokkha. Begitu kata-kata buku Pak Pandita Harudin ya. Kalau kita mau belajar sutta dengan baik, maka kita harus menguasai tika. Tika ini kitab komentar ya. Jadi kalau teman-teman sub komentar. Jadi kalau sutta itu ada kata-kata itu kitab komentar, tika itu kitab sub komentar. Jadi kalau kata-kata almarhum Pak Pandita Harudin, kalau kita ingin menguasai Sutta Pitaka, maka kita harus menguasai tika. Tika itu adalah sub komentar ya. Kitab sub komentar. Ya. Supaya kalau kita mau belajar Abhidhamma dengan mudah, maka kita harus menguasai yang namanya witi. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ingin menguasai Abhidhamma, maka witi harus kita kuasai. Jadi kalau kita belajar bab 4 ini, teman-teman sekalian, proses jalannya kesadaran, cita witi, maka ini adalah kunci supaya pelajaran Abhidhamma kita ini bisa lebih mudah kita pahami. Tentu kita tahu bahwa Abhidhamma juga ada kitab komentar dan kitab subkomentar, ya. Dan kebetulan Abhidhamma Sanggaha yang kita pelajari, yang ditulis oleh Wen Anuruddha di abad ke-10, itu adalah kitab subkomentar, ya. Subkomentar. Tapi walaupun ini kitab subkomentar yang isinya cuma 55 halaman, di dalamnya ada witi, kita bisa membuka Abhidhamma Sanggaha. Kita bisa membuka kitab Abhidhamma, ya. Jadi kitab Abhidhamma ini kita mempelajari dari kitab subkomentar yang namanya Abhidhamma Sanggaha. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mempelajari Abhidhamma Sanggaha, berarti kita pernah belajar di awal ya teman-teman bahwa kitab Abhidhamma Sanggaha itu, jadi kitab Abhidhamma Sanggaha itu apakah dengan kita mempelajari kitab Abhidhamma Sanggaha, berarti kita bukan belajar Pitaka dong, kita suci Tripitaka dong, Abhidhamma dong, tidak begitu ya. Karena ini kan juga kalau kita belajar Abhidhamma Sanggaha, berarti kita belajar Tripitaka juga ya. Ya, kitab ini walaupun Abhidhamma Sanggaha ini kan ada 9 bab ya. 9 bab yang kita pelajari. Dari 19 bab itu kita sudah punya rekamannya bab 1 tentang cita ya, tentu. Bab 2 tentang cetasika. Lalu bab 3 kemarin sudah kita selesaikan Pakinaka. Ada bab 7 ya. Dan bab 8 yang jalan sekarang ya. Kalau bab 7 bab 7 itu apa kita bahas? Samucaya ya. Kalau bab 8 Pacaya ya. Nah, di bab 9 yang dipelajari oleh sekarang masih tetap berjalan ini Kamatana ya. Nah, kita yang belum terekod adalah bab 4, bab 5 dan bab 6. Ya, teman-teman ya, ini bab 4 kita bicara witi muta dan rupa. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang cepat ya, teman-teman, supaya nanti kalau sudah terekam semua Abhidhamma Sanggaha ini, teman-teman kita punya dokumentasi yang baik dan ini sebagai salah satu kasana untuk kita belajar Abhidhamma ya. Walaupun mungkin
ada beberapa guru-guru Abhidhamma Sanggaha lainnya yang sudah memberikan kontribusi terhadap perkembangan Abhidhamma di Indonesia, termasuk juga teman-teman yang lain ya. Nah, jadi teman-teman memang kalau kita belajar Abhidhamma Sanggaha, ini kan kitab komentar ya, kitab subkomentar ya. Tapi ini adalah kunci untuk membuka kitab Abhidhamma. Karena dia kitab komentar ya. Kitab subkomentar. Kalau kitab komentarnya adalah Wibodani, ada kitab masalah ya macam-macam ya. Kita pernah belajar waktu di bab apa namanya, di bab pertama waktu itu. Nah, jadi teman-teman, kita sudah memasuki bab 4 dan Witi adalah pelajaran yang tadi kalau kita mengucapkan kalimat kalimat komentarnya adalah bahwa Witi ini, teman-teman sekalian, dari kitab komentar kita pelajari bahwa Witi ini nih berkaitan dengan dua hal yang sudah kita pelajari di Pakinaka, yaitu apa? Terkait dengan pintu, duara, ya, duara atau pintu, terkait dengan objek atau aramana, ya. Aramana objek nih, ya. Makanya kenapa saya mengatakan sama teman-teman sekalian bahwa betapa pentingnya kita belajar secara presisi. Kalau kita belajar Abhidhamma kan, Abhidhamma Sanggaha itu kita belajar secara presisi, secara akurat gitu ya. Jadi kalau seperti kita naik anak tangga, yang sering saya katakan begitu ya, ini anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, lalu ada anak tangga keempat. Nah, anak tangga pertama ini adalah cita, kesadaran. Anak tangga kedua tentu cetasika dan pakinaka. Lalu ini baru witi. Ya. Untuk bisa, sekarang kita sedang berada di sini teman-teman. Kalau hari Senin, sekarang kita pindah Selasa karena kemarin Wesak ya. Sekarang posisi kita ada di sini nih. Posisi kita ada di sini, di anak tangga keempat. Tentu untuk bisa mempelajari anak tangga keempat ini, karena kita sudah melalui anak tangga pertama cita, anak tangga pertama kedua cetasika, dan anak tangga ketiga itu pakinaka. Yang menjadi loncatan buat keempat adalah di duara dan di aramana, objek gitu ya teman-teman. Makanya kalau ini dikuasai tentang duara, pintu, dan aramana objek, maka teman-teman untuk belajar witi akan terasa mudah, ya, terasa mudah sekali teman-teman sekalian. Sampai situ ya dipahami ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang saya coba clear chat lagi. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian. Apa sih itu witi? Yang di Abhidhamma Sanggaha bab 4 ini ya. Witi karena kita sekarang membahas witi, tapi witinya baru apa? Witinya baru cita, ya. Witinya kan baru cita nih. Cita, ya. Baru cita ya, maka jadi dikenal sebagai cita witi. Apa itu cita witi? Cita witi adalah proses jalannya kesadaran. Kan ini kan kesadaran, ini kan proses jalan ya. Proses jalannya kesadaran, proses jalan kesadaran. Kalau teman-teman belajar selama bab 1, bab 2, dan bab 3, kita pernah belajar bab 1, belajar cita, bab 2 kita belajar cetasika, bab 3 kita belajar pakinaka, terkait dengan serba-serbi dari cita dan cetasika. Ini kan kita bicaranya tentang fenomena batin kan? Fenomena batin. Dan kalau kita bicara fenomena batin ini kan, fenomena batin itu kan adalah sebuah proses yang hanya mengalami 3 fase, masih ingat ya? Fase upada, muncul, titi berlangsung, dan bangga lenyap. Gitu ya teman-teman ya, bangga lenyap. Bab 1, bab 2, bab 3 ini kita sedang mempelajari
sebuah fenomena batin yang hanya muncul berlangsung lenyap. Sehingga kita tahu bahwa fenomena batin itu bisa dilihat dari sisi perasaan, bisa dilihat dari sisi akar, bisa dilihat dari sisi objek, dari sisi pintu, dari sisi landasan, ya, dari sisi apa namanya perasaan, ya, akar, perasaan, pintu, fungsi gitu ya. Kita sudah pelajari itu kan teman-teman sekalian ya. Nah, karena kita sudah pelajari bahwa fenomena batin itu kan selama ini batin kita sangat dipengaruhi oleh yang namanya perasaan, oleh yang namanya apa namanya yang paling dominan tentu perasaan ya. Nah, fenomena batin yang sudah kita pelajari ini dipertegas kembali di bab 4, kita melihat jalannya fenomena batin gitu ya. Kalau kita bicara di bab 1, bab 2, bab 3 itu terkait dengan fenomena batin muncul berlangsung lenyap, kita diajarkan jalannya proses kesadaran, jalannya proses batin. Ada jalannya ternyata, ada jalannya proses. Ini kan fenomenanya, ini proses jalannya, ya, proses jalannya batin. Nah, karena dia proses jalannya batin, maka agama Buddha adalah agama yang luar biasa. Kita belajar Abhidhamma adalah belajar presisi, sangat mendalam. Kemarin selama SPD dalam Dhamma, sepekan dalam Dhamma, saya pernah ceramah di satu wihara. Sangat sedih sekali ketika saya berceramah tentang proses jalannya kama, jawana. Mereka baru tahu, ada sebagian umat Buddha yang baru tahu bahwa karma yang diperbuat itu berbuahnya bisa banyak, ya. Tidak hanya di kehidupan saat ini, tapi juga di kehidupan berikutnya. Sedih sekali memang ya kita lihat selama ini umat-umat kita yang tidak belajar Abhidhamma khususnya itu sangat sangat baru tahu gitu ya, baru tahu tentang hukum karma, tentang kenapa karma terus harus berbuah dan sebagainya ya. Makanya penting sekali kita belajar pariyati dhamma seperti ini. Terima kasih teman-teman Kalyanamita yang sudah setia terus dengan Wihara Sasana Subhasitanya yang telah mendukung kita semua. Walaupun kita mestinya adalah offline hybrid mestinya ya, karena kemarin satu hari Pak Ketua Wihara Sasana sempat memberikan masukan supaya kami harus offline kembali dan hybrid gitu ya, tapi mungkin orangnya nggak ada ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa ada masukan orang untuk bisa kembali menggunakan hybrid yang nggak bisa online, bisa offline. Teman-teman sekalian, jadi di bab 4 ini kita belajar tentang jalannya ke batin nih. Kalau kita bicara jalannya batin, tentu harus ada dasarnya. Siapa, kenapa jalannya harus bagaimana, gitu ya. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman memahami Waisak kemarin, Waisak itu kan adalah pencapaian kemahaagungan sama Sang Buddha. Kalau kita bicara kemahaagungan sama Sang Buddha itu, Buddha telah menemukan yang namanya middle way, jalan tengah. Di jalan tengah itulah Buddha akhirnya menemukan satu jalan yang tidak bisa kompromi, yaitu jalan yang di luar ekstrim dan di luar non ekstrim gitu ya. Dan kita tahu karena Buddha menemukan jalan tengah itu, maka Buddha bisa melihat gitu ya, bisa melihat fenomena batin nih. Fenomena batin secara pacaya, secara kondisi ya. Baik itu anuloma maupun patiloma ya. Dan beliau bisa melihat seluruh proses kehidupan ini sampai jalannya ke batin itu seperti apa. Jadi ini adalah kalau kita belajar Cittawiti ya, maka kita belajar pencapaian meditatifnya sama Sang Buddha.
Sang Buddha bisa mengetahui pencapaian kesucian, orang bisa mencapai jana, orang bisa mencapai lokutara cita, orang bisa lahir di alam-alam penderitaan karena ada proses jalannya kesadaran ini. Dan kalau kita belajar proses Citawiti ini kan berarti kita juga belajar tentang pencapaian kesucian dari satu makhluk gitu ya teman-teman. Dan inilah yang membedakan Abhidhamma dengan ajaran-ajaran Sutta ataupun Winaya yang lain. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh Sang Buddha dalam proses Abhidhamma ini tentang jalannya menuju kesucian, jalannya proses hukum karma, jalannya segala macam itu ya. Jadi sangat beruntung ya teman-teman. Maka dari itu mudah-mudahan ini bisa menarik buat kita semua. Kalau kita berbicara fenomena batin kan tentu dari apa namanya dari apa yang kita bicarakan ya teman-teman tadi di bab 1 di komentar pertama pawati sanggahang nama pati sandi pawati yang gitu kalimatnya ya. Kesadaran selanjutnya saya akan sampaikan secara ringkas apa yang ditemukan dengan kesadaran kemunculan lalu penyambung kelahiran kembali. Jadi kalau kita lihat fenomena batin ya teman-teman ya. Fenomena batin ini kan terus kalau kita bicara fenomena batin jalannya proses kesadaran, kita ganti jadi kesadaran. Jalannya proses kesadaran ini kan sepanjang apa teman-teman? Sepanjang kelahiran kembali sampai proses kehidupan kan? Pawati ya, proses kehidupan. Kalau kita bicara proses kehidupan teman-teman sekalian, maka proses kehidupan itu tidak pernah berhenti. Ya, tidak akan pernah berhenti. Dan dia baru berhenti kalau kata Sang Buddha nih ya, proses yang namanya witi ini, proses kesadaran kita ini ya teman-teman, itu tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidur, ada proses kesadaran yang terus-menerus. Kita meninggal, terus kita tumimba lahir lagi, itu prosesnya nggak pernah berhenti. Yang namanya kesadaran jalannya proses kesadaran itu terus tidak pernah berhenti, dan dia baru berhenti dengan 3 hal. Yang pertama, ya kalau teman-teman tahu, yang pertama adalah pada saat kita lahir di alam Brahma yang namanya Brahma asanya sata. Kalau kita lahir di sini, teman-teman di asanya sata, maka kita hanya punya kita hanya punya jasmani nih, hanya punya materi, nggak punya cita, nggak punya kesadaran. Jadi nggak akan muncul, walaupun dia lahir di sini ada 500 mahakalpa kalau tidak salah ya, 500 mahakalpa usianya. Kalau Anda lahir di alam asanya sata, Anda jadi manekin. Seolah jadi begitu ya, jadi manekin, Anda diam 500 mahakalpa dan proses jalannya kesadaran itu padam. Yang kedua, proses jalannya kesadaran dia padam kalau teman-teman memasuki yang namanya niroda samapati. Apa itu niroda samapati? Niroda samapati adalah pencapaian meditatif yang dimiliki oleh seorang anagami dan arahat setelah dia menguasai 9 jana gitu ya. Dan dia menikmati niroda itu kan, niroda itu berarti kan nibbana ya, samapati itu buah pencapaian nibbana. Ketika seseorang memasuki niroda samapati, maka proses witinya nggak ada. Proses witinya nggak ada. Dan tentu nanti yang berikutnya adalah kalau dia sudah saupadisesa atau anupadisesa, yang nibbana tanpa sisa itu apa? Siapa yang masih ingat? Nibbana tanpa sisa. Saupadi atau Saupadi ini. Romo. Saupadi atau anupadi? Saupadi, Romo. Kalau kan tanpa sisa, Romo. Yang tanpa sisa itu apa? Anupadi sesa nibbana atau saupadi sesa nibbana? Harusnya kalau tanpa sisa anu. Ya, anupadi sesa nibbana.
Kalau yang disebut anupadisesa nibbana itu adalah parinibbana. Ya, berarti Bapak wafat ya. Lenyap ya. Anda bisa bayangkan teman-teman, kalau kita belajar di kalimat penghantar witi ini, maka Anda bisa mengerti bahwa proses jalannya kesadaran itu hanya lenyap di 3 momen ini. Momen di asanya sata, momen di Nirodha Samapatti, momen di anupadisesa nibbana. Berarti kalau begitu teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan nanti ketika Anda sedang belajar proses jalannya kesadaran, di sini ada kama, ada wipaka, gitu kan? Kita bicara kama wipaka kan isinya kan cuman kama dan wipaka. Makanya ending kita belajar abhidhamma adalah harus di witi, karena di witi ini kita tahu kama dan wipaka, gitu loh ya. Kemarin kita pernah Waisak ya, Waisak menjadi momentum pemerintah sedang menggerakkan moderasi beragama gitu kalimatnya ya. Waisak ini kan jadi momentum kita untuk kembali ke ajaran Buddha nih ya, kalau saya katakan begitu. Karena kita diingatkan tentang perjuangan manusia besar Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha kan. Nah, kita tahu nih, apa sih ending kita belajar Dhamma secara keseluruhan? Sebenarnya kalau kita belajar Abhidhamma atau kita belajar Sutta sekalipun, kita bisa memahami mana itu kama, mana itu wipaka. Karena kalau Anda sudah bisa memahami mana itu kama, mana itu wipaka, maka Anda tidak akan membuat proses yang panjang kembali tentang siklus kehidupan. Karena anti ajaran Buddha kan sabapapasa karanang kusalasa upasampada sacita parioda panang etang manggala mutamang, itu terdapat di dalam Wada 3 di Dhammapada 183 kan, kita belajar itu. Nah, kalau Anda bilang sabapapasa akaranang kusalasa upasampada, Anda akan bisa memahami itu kalau Anda juga belajar memahami tentang proses witi, karena di proses witi Anda tahu mana itu kama, mana itu wipaka. Dan selama ini kita tidak pernah belajar Abhidhamma atau tidak pernah mengerti ajaran Sang Buddha, kita juga susah membedakan mana kama, mana wipaka. Sehingga setiap kali ada buah, kita seolah-olah itu adalah buah itu harus kita petik dan kita harus bikin lagi. Padahal kalau kita memahami di proses jalannya kesadaran, kalau kama sudah berbuah kita lakukan, dia pasti akan menerima buah wipaka. Dan kalau buah sudah berbuah, kita berharap jangan sampai kita menanam yang baru lagi, ya. Dan ending kita kan belajar Abhidhamma adalah semua kama yang kita perbuat sudah tidak lagi menjadi wipaka, tapi harus menjadi apa? Menjadi kiriya. Ya, kalau sudah menjadi kiriya, baru kita bisa terbebas. Selama ini kan perbuatan kita ini, semua perbuatan kita ini ya teman-teman ya, saya hapus tulisannya supaya jangan, ya saya pakai merah dan hijau dan biru. Ya, sorry. Kama ya. Kama itu kan perbuatan kama itu atau karma gitu ya, saya pakai karma di sini. Karma atau karma itu kan pasti berbuah. Ketika pasti berbuah, samsara akan terus kita lalui ya. Supaya samsara harus kita potong, bagaimana kama buruk dan kama baik itu tidak menjadi wipaka tetapi menjadi kiriya. Nah, itu ending kita belajar. Dan kalau untuk bisa memahami kama wipaka kiriya ada di proses kesadaran kita witi. Makanya kenapa kalau Anda menguasai Abhidhamma, kalau Anda ingin menguasai Abhidhamma, maka Anda harus menguasai yang namanya witi. Ya, Anda harus menguasai yang namanya witi, teman-teman. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, karena kita sedang belajar proses kesadaran, ya, kita sedang belajar proses kesadaran, maka teman-teman yang menarik nih ya kalau kita lihat ya, proses kesadaran itu saya hapus dulu ya supaya jangan. Proses kesadaran itu teman-teman ya, munculan kesadaran itu ya gitu ya teman-teman ya.
senantiasa apa di momen kesadaran itu, ini kan di momen-momen ya, di momen kesadaran, proses kesadaran itu ya bisa senantiasa ada kemunculan objek. Tuh, pasti ada kemunculan objek. Faktanya ya. Faktanya nih, ini fakta yang jelas ya. Tidak mungkin kesadaran, proses kesadaran muncul kalau tidak ada objek. Ya, jadi kita pernah belajar di bab 1, masih ingatnya. Di mana kesadaran itu kan diumpamakan seperti ini sebuah pentol korek api gitu kan. Ya, ini gesekannya gitu. Di mana apinya? Kan gitu pertanyaan kita. Kesadaran itu kan apinya. Ya. Di mana apinya ini? Kesadaran itu api ini, ya. Di mana apinya? Ya, kalau kita berbicara apinya kan nggak ada di mana-mana gitu ya. Tapi biasanya api itu muncul, proses kesadaran itu muncul ketika adanya objek, adanya gesekan, benturan, pasang antara pentol dengan korek ini. Dan tentu ada kondisi-kondisi ya. Kondisi ini harus kering, ada pasang dan sebagainya. Jadi teman-teman, kita objek alam banda kesadaran itu dimanfaatkan oleh kesadaran ya untuk bergelantungan. Untuk bergelantungan. Jadi teman-teman harus tahu tuh. Yang namanya proses witi itu, kesadaran itu ya teman-teman, itu sangat tergantung oleh objek dan dia bergelantungan. Kalau objeknya besar, jadi tadaramana, jadi jawana. Kalau objeknya kecil, hanya jadi sampai wotapana. Kalau objeknya sangat kecil, hanya sampai di atita bawangga. Kita belum bicara itu ya. Ini sekedar saya hanya baru kasih semacam penghantar saja teman-teman hari ini ya. Nah, jadi biar teman-teman tahu nih ya. Jadi kalau teman-teman memahami, makanya kita tahu kemarin kalau kita bicara alam bana atau aramana, kalimatnya adalah kalau orang sekarang nih, orang berdiri nih. Orang kalau berdiri, kalau saya pernah sakit asam urat juga, kalau saya berdiri kena asam urat, bisa nggak berdiri dengan tegak? Nggak bisa ya. Saya membutuhkan apa? Tongkat. Supaya saya bisa berdiri dengan tegak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tongkat atau pegangan ini, teman-teman sekalian, ya merupakan objek. Kesadaran saya tegak kalau saya pegang tongkat. Ada objek di situ. Kalau objeknya objeknya lemah, tongkatnya lemah, kesadaran saya juga lemah. Ya. Nah, jadi teman-teman, tapi tongkat ini kan objek ini kan tongkat ini kan buat saya berpegang. Dan saya menyukainya. Kenapa saya menyukainya? Karena dengan tongkat ini saya bisa berjalan, saya bisa berdiri. Makanya kemarin kita sempat singgung yang namanya objek itu, pertanyaan Ibu Sriana kemarin ya kalau tidak salah, objek itu kan adalah ada nilai kesenangan di dalamnya ya. Ada fenomena batin yang terkait dengan bersenang-senang dia. Kalau kita sudah menangkap objek, kita akan bersenang-senang di dalamnya. Gitu ya teman-teman sekalian. Itu penghantar yang ingin saya sampaikan sama teman-teman. Jadi sekarang, yang namanya proses jalannya ke saya itu, ini sepanjang Pawati. Ya teman-teman harus tahu ya, Pawati itu apa ya? Pawati itu Pawati Sanggaha. Pawati Sanggaha itu adalah teman-teman, kalimatnya adalah semua kejadian yang muncul, baik itu di momen Pancadwara maupun di Manodwara ya teman-teman sekalian, itu terus menyambung dari Pati Sandi terus langsung ke Pawati ya, dari Pati Sandi kelahiran kembali sampai ke Pawati. Proses menyambung ini di sepanjang kehidupan. Makanya yang namanya kesadaran itu kan proses yang tidak pernah berhenti tadi ya. Nyambung lagi. Wah, sudah
Sudah triliunan kali kita belajar. Sudah triliunan kesadaran kita proses jalan kesadaran itu sudah triliunan, jutaan, miliaran ya. Di satu momen saja itu ya. Kan makanya kenapa selama kita belajar Abhidhamma yang 2 jam ini kita tidak melakukan keburukan. Kenapa? Bahkan triliunan kebajikan kita lakukan karena proses kesadaran itu kan muncul lenyap kan panjang sekali dan tidak berhenti. Ya, jadi sekali lagi seperti itu teman-teman sekalian, biar teman-teman misalnya memahami terkait dengan hal tersebut ya. Ya teman-teman nanti paham bahwa yang namanya kesadaran itu, proses kesadaran itu sepanjang kehidupan dia, nggak berhenti. Ya, oke. Sepertinya nih pertemuan pertama ini kita habiskan dengan penghantar, nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar teman-teman paham biar jelas ya. Lalu di slide kedua tadi kita berbicara untuk bisa belajar witi, proses jalannya kesadaran, proses jalannya kesadaran ya teman-teman. Kalau kita bicara proses jalannya kesadaran, berarti ini apa? Proses kehidupan kan? Yang punya kesadaran itu kan siapa? Makhluk hidup biasanya kan? Makhluk hidup ya teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara tentang makhluk hidup, gitu kan, kemarin kita pernah tahu ya, selalu rumusan kita belajar Abhidhamma adalah ada waktu 18. Masih ingat nggak teman-teman? Waktu 18 itu. Waktu 18 itu kalau teman-teman masih ingat, ini ada 2 arah pintu, atau pasada boleh ya, atau watu juga boleh ya, pintu atau landasan boleh ya. Karena nanti kita belajar tadi kan apa ini maksud dengan untuk bisa memahami witi, ini teman-teman saya pakai merah ya. Untuk bisa memahami witi kan tadi di kalimatnya dalam bahasanya ca watuni, ca duarani, ca alambanani, ca winanani, witiyo dan wisaya pawati. Itu kalimatnya begitu teman-teman. Jadi harus tahu 6 hal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita belajar witi itu harus ada tahu 6 hal. Yang pertama, kita berbicara tentang 6 landasan. Ya, 6 landasan. Cak watuni, cak duara. Ya, duara itu 6 pintu. 6 pintu. Ada lagi cak alambanani. Cak alambanani ada berarti 6 objek gitu kan. Ini dia nih. Yang saya ingin kasih tahu sama teman-teman sekalian. Ini dia nih ya, duara atau pasada. Ini landasan ya. Ada 6 kan, kita masih ingat pernah belajar. Kalau teman-teman tahu, ini yang pertama apa? Caku. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Gitu kan? Ini kan waktu 18. Masih ingat ini caku ya. Caku duara, caku pasada gitu kan, mata. Sota telinga gitu kan. Gana hitung. Apalagi jihwa lidah. Apalagi kaya tubuh. Dan mano ya. Ini udah beres nih ya. 6 pintu dan 6 kesadaran. Ada 6 objek. Objeknya bahasa Pali apa teman-teman? Alambana atau aramana ya. Aramana. Ini objek ya. Objeknya tentu objek mata adalah apa? Warna atau rupa. Rupa ramana ya. Lalu ada sota, ada apa? Sada ya. Sadanya D-nya 2 apa 1 ya? 1 kayaknya ya. Sada. Sada ramana ya. Lalu ada ganda. Lalu ada rasa. Lalu ada potaba. Potaba itu sentuhan ya. B-nya 2. Potaba. Dan ada dhamma. Bayangkan nih, 6 objek sudah kita pahami. Ya. Lalu kita belajar 6 kesadaran di sini.
6 kesadaran. Nanti kalau kita bicara kesadaran, tentu kita bicara apa? Winyana kan? Kita bicara kesadaran, tentu kita bicara winyana. Kita bicara winyana. Kesadaran. Nih, kesadaran. Kalau kita bicara kesadaran, tentu jadi caku winyana di sini kan? Caku winyana, sota winyana, lalu ganda winyana, lalu jihwa winyana, kan gitu ya? Kaya winyana, dan terkait dengan mano winyana. Ini sudah nih, ya, yang ini sudah ya teman-teman ya. Jadi kita yang 6 kesadaran sudah. Yang perlu kita pelajari, belajar witi kan harus 6 dipahami ya. Ini yang jadi attention kita, perhatian kita, yaitu 6 proses witi. Lalu kita belajar juga 6 jenis perwujudan. Tuh, gitu teman-teman ya. Nanti, kenapa? Karena di sini teman-teman nanti akan ketemu yang namanya 6 proses witi. Baik, jadi kita akan ketemu nanti kalau pintu mata, proses witinya bagaimana? Pintu telinga, proses witinya seperti apa? Pintu proses telinga, telinga, hidung ya, ini hidung bagaimana? Lalu tubuh, lidah bagaimana? Tubuh bagaimana? Dan batin bagaimana ya? Pikiran. Ini kita belajar nanti di 6 proses witi yang kita pelajari nanti ya. Dan nanti ada 6 jenis perwujudan. 6 jenis perwujudan itu nanti akan ketemu teman-teman. Ini kan baru kita belajar kitab ini ya. Pintu jasmani sama pintu batin kan, mano ya. 6 perwujudan dari mana dapatnya? Dari 6 objek. Dari arah mana ya? Nanti kita akan ketemu 6 perwujudan itu. Ini 2. Pintu batin 2. Pintu jasmani ada 4. Ya, ada nanti ada ati mahantara mana, ati mahantara mana, ya, lalu parita, ati parita. Nanti kita belajar ya. Lalu wibuta sama awibuta. Nah, ini adalah 6 perwujudan. Jadi dari kitab komentarnya Wena Nuruda di bukunya Abhidhamma Sanggaha, kita akan belajar memahami proses witi itu dari 6 hal ini. 6 landasan, 6 pintu, 6 objek, 6 kesadaran, 6 proses witi, 6 jalannya perwujudan. Ya, kita kasih komentar seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ya terkait dengan hal itu ya. Nah, jadi kita akan mempelajari itu teman-teman. Nah, kalau kita berbicara metode pintu, kan metode pintu nih, ya kalimatnya kan tata wuta dwara ramani pube wutanayena yenawa gitu ya kalimatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, landasan pintu, ini landasan atau pintu ini, dan objek, ya seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Yang dikatakan sebelum itu artinya adalah pube utanaya newa, itu berarti di bab berikutnya, di bab terdahulu ya, di bab pakinaka. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar sebagai penghantar seperti itu. Jadi nanti proses witi yang kita pelajari itu tidak lepas dari 6 ini nih teman-teman. 6 landasan,
6 pintu, 6 landasan, 6 pintu, dan 6 objek itu kan kita pelajarinya kan, dan kesadaran kita pelajari kan di bab 1, bab 2, bab 3. Gitu ya. Yang perlu kita pelajari lagi nanti di bab ini adalah keterkaitan dengan 6 landasan, dengan 6 pintu, dengan 6 objek, dengan 6 kesadaran, dengan 6 proses witi, dan 6 jenis perwujudannya. Nanti kita akan lihat proses witi itu dilihat dari bumi 31. Ya. Kalau kesadarannya witi di kama wacara seperti apa? Kesadarannya witi di proses mahagata seperti apa? Kesadarannya proses pencapaian lokutara seperti apa? Jadi cita yang saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kita masih ingat bab 1 kita belajar cita dibagi menjadi 3 keluarga besar. Ada keluarga kama wacara, ada keluarga mahagata, gitu ya teman-teman ya, mahagata, ada keluarga lokutara. Masih ingat ya teman-teman ya? Nanti kita akan bicara ini witinya bagaimana, proses jalannya witi citanya bagaimana, cita witinya bagaimana. Cita witinya bagaimana. Ini kalau ini cita witinya bagaimana. Kalau ini cita witinya nanti bagaimana. Tuh, jadi Anda bisa bayangkan kalau kemarin di bab 1 dan di bab 2 serta di bab 3 kita belajar tentang jenis-jenis kesadarannya, dilihat dari sisi perasaan akar pintu dan fungsinya, serta objek dan landasannya, maka di bab ini nanti kita belajar untuk bisa lahir di, atau untuk bisa orang-orang yang lahir di kama wacara, atau orang-orang yang memiliki makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran di kama wacara, proses kesadarannya dia dikasih tahu. Nih, proses kesadaran seperti ini nih, di kama wacara. Nah, kalau orang ingin mencapai di mahagata, di apamana, atau di orang-orang yang mencapai jana, seperti apa? Nanti cita witinya dikasih tahu. Kalau orang-orang ingin mencapai kesucian, proses kesucian itu bagaimana caranya? Di bab 4, di bab 4 di witi ini dikasih tahu proses penjalanan, jalan pencapaian lokutaranya. Coba, hebat ya Buddha ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara begini ya, teman-teman, saya yakin kita di masing-masing daerah punya sungai. Ya, punya sungai. Ibu Sriana di Batanghari itu ya, Sungai Batanghari. Orang Batanghari bilang kalau orang sudah minum Sungai Batanghari dia pasti ke Jambi lagi ya. Begitu ya Bu Sriana ya. Nah, ya mau kapan kalau mau ke Jambi lagi mau? Ya, segera. Nah, jadi kalau kita berbicara sungai, Sungai Batanghari itu kan datang dari sungai-sungai kecil. Gitu ya, datang dari sungai-sungai kecil dan bermuara di Sungai Batanghari. Tentu nanti muaranya ke laut. Tapi kalau kita ambil 1 gelas saja air dari Sungai Batanghari itu, kita bawa ke laboratorium, kita susah menentukan air sungai yang berada di Batanghari yang 1 gelas itu, ini dari sungai-sungai kecil mana saja. Bayangkan air penggabungan air itu yang digunakan oleh alat-alat canggih itu pun tidak bisa mengetahui, oh ini sungai dari sungai ini kan tidak tahu. Nah, Buddha punya sebuah kemampuan, bayangkan bisa punya kemampuan bisa mengetahui proses jalannya kesadaran makhluk-makhluk yang memiliki kama tentu dan vipaka dari sisi ini gitu ya. Makanya ketika Sang Buddha mencapai suatu pengetahuan nyana ya, kalau kita bicara jaga pertama kan Buddha dapat Bubeni Wasanusati nyana. Jaga pertama pada saat Waisak itu kan adalah di jam 6 sampai jam 10 malam kan, Bubeni Wasanusati nyana. Buddha Siddhartha mencapai, Pertapa Gotama mencapai Bubeni Wasanusati nyana, kemampuan untuk bisa melihat tumimbal makhluk-makhluk lain. Lalu dia punya yang namanya dibacaku, mata dewa. Mata dewa itu dia bisa melihat alam-alam di kehidupan sebelum kehidupan 31 alam kehidupan. Dengan kemampuan itu akhirnya Buddha di jaga kedua berwipasana kan. Pertapa Gotama berwipasana, baru di jaga kedua antara jam 22 sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi Buddha menemukan yang namanya asawa kayanyana, satu kemampuan untuk melenyapkan seluruh kekotoran batin. Dari apa? Dari wipasana. Karena kan Bubeni Wasanusati nyana itu
bisa melihat munculnya tumbuh lahir makhluk-makhluk lain. Kenapa? Karena proses ini, proses kemampuan yang begitu luar biasa. Buddha bisa tahu ini orang punya dari kelahiran mana dia, sebelum ini apa, jadi apa. Betapa hebatnya ya kemampuan itu. Dan itu diajarkan oleh Buddha. Maka dari itu kalau kita belajar witi ini, teman-teman tidak akan pernah rugi kita belajar ini, karena ini adalah sebuah pengetahuan untuk bisa melihat proses jalannya kesadaran kita, apa fungsinya. Proses cita witi ini, kita bicara witi ini prosesnya buat apa? Untuk meditasi yang kita lakukan. Manfaatnya pada saat kita duduk meditasi. Ya, kita mau melakukan cita bawana. Pada saat kita melakukan cita bawana, kita bisa tahu nih ketika misalnya pikiran kita mengembara, ini prosesnya seperti apa, kita balikin lagi. Balikin lagi. Karena harus dilatih kan? Harus dilatih. Kalau tidak dilatih, nggak bisa. Jadi, sekali lagi, teman-teman sekalian, kalian minta yang baik, bahwa dengan kita belajar witi ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita tanya, apa itu witi? Ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang witi, ini kan adalah proses atau jalan. Gitu kan? Dan kalau kita melihat buku yang Mulia Sin Keminda, maka yang Mulia Sin Keminda menulis witi ini menjadi kognitif. Kognitif, mungkin pakai bahasa Inggris ya. Proses kognitif gitu ya. Kalau saya lebih senang menggunakan cita witi, kalimat bahasa Palinya saja ya. Jadi kalau teman-teman menemukan buku yang Mulia Sin Keminda dengan menggunakan kognitif, itu berarti kita belajar bab 4 tentang proses witi ya. Jadi istilah ini nanti saya akan lebih sering menggunakan namanya cita witi, bahasa aslinya saja ya. Jadi cita witi itu adalah proses jalannya kesadaran atau proses kognitif. Ya, teman-teman boleh mana saja boleh menggunakan, tapi izinkan saya untuk mengajar dengan menggunakan bahasa Pali yang namanya cita witi. Witi adalah proses jalannya kesadaran. Witi adalah proses atau jalan, cita adalah kesadaran ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara kemarin liburan pertama kami ke puncak. Ya. Kalau orang tidak pernah ke puncak, dia akan menggunakan Google Map untuk bisa tahu puncak seperti apa, macet atau tidak. Tapi kalau yang orang sudah sering ke puncak, puncak di sini Ibu Sriana, teman-teman di luar kota, puncak Bogor ya, itu apa namanya akan sulit bagi kita kalau kita belum pernah pergi, gitu ya. Proses ke puncak itu, kalau kami dari kota Tangerang bisa melewati Ciputat, bisa melewati Jakarta, bisa melewati Cawang, banyak jalan gitu ya, banyak jalan. Tapi ketika kami dari Tangerang ke puncak itu, kami tidak bisa terbang seperti Superman. Kami harus jalan, kami tahu kami harus jalan yang terbaik adalah tol Jagorawi misalnya. Dari tol Jagorawi kami harus melewati Cibubur. Ya, kami harus melewati Cilengsi, kami harus melewati macam-macam daerah-daerah sana ya. Nah, tidak mungkin kami dari kilometer 1 bisa loncat ke kilometer 36 atau 39. Ada proses yang harus saya lalui itu. Ya. Jadi kalau saya dari sini gitu ya. Kalau saya dari sini dari kota Tangerang misalnya, dan saya ingin pergi ke satu wihara, kemarin saya ke wihara Sakyawanaram ya, ketemu dengan cicinya atau adiknya Ibu Sriana itu ya. Jadi di Pacet nih ya, maka harus ada jalan yang kami lalui. Kami tidak bisa loncat seperti Superman atau kami terbang seperti Superman langsung sampai ke wihara ini.
Kami harus melalui sekian, kami harus melalui Kebon Jeruk, kami harus melalui Cawang, kami harus melalui Cibubur, ya, kami harus melalui Cilengsi, ya, kami harus melalui kalimatnya daerah-daerah tersebut harus kami lalui, ya. Ada prosesnya. Ada proses yang harus kami lalui. Kami tidak bisa terbang begitu saja. Dan kebetulan kalau kita bicara proses Citawiti, ada 17 langkah dan 12 langkah. 12 langkah untuk pintu batin. 17 langkah untuk pintu panca indera. Dari mana 17 langkah dan 12 langkah ini? Gitu ya, dari mana 17 langkah dan 12 langkah ini? Ada satu hukum, ada tidak adanya sama Sambuddha, Dhamma tetap ada. Kalau teman-teman belajar, hukum itu namanya hukum yang dikenal sebagai Dhamma Niyama. Jadi kalau kita berbicara hukum Dhamma Niyama, ada tidak ada sama Sambuddha, Dhamma itu sudah ada, gitu ya. Nah, ketika sama Sambuddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi 2.600 tahun yang lalu, ya, Buddha melihat jalan tersebut. Selama ini jalan ini ada, tapi orang tidak tahu. Jalan ini ada, ya, tapi enggak. Jadi bukannya berarti Sang Buddha menciptakan, tidak. Sang Buddha menemukan jalan ini. Yang dikenal sebagai Dhamma Niyama. Makanya ada kalimat Dhamma Niyama itu adalah panca Dhamma Niyama itu adalah ada tidak adanya sama Sang Buddha, Dhamma tetap ada. Yang dikatakan Dhamma tetap ada itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama adalah bija niyama, gitu kan? Bija niyama. Kalau kita bicara bija berarti bicara biji, benih. Kalau biji yang kita tanam jagung, pasti tumbuhnya jagung. Hukum itu ada tidak ada yang sama Sang Buddha tetap berlaku. Apakah hukum ini Tuhan? Kalimatnya begitu ya. Karena Tuhan di dalam persepsi Buddhis adalah konsep hukum Dhamma Niyama. Tapi Tuhan dalam konsep saudara kami yang beragama lain adalah personality, gitu ya. Makanya kita berbeda. Nah, Dhamma Niyama ini isinya adalah bija niyama. Bija niyama itu adalah hukum yang mengatur tentang biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Tidak ada semangka berdaun sirih. Itu hanya dari lagu. Kalau Anda nanam biji semangka, pasti buahnya semangka. Hukum itu sudah mengatur. Tapi nanti Buddha menemukan proses ketika Anda menanam biji semangka, jadi buah semangka harus ada kondisi-kondisi yang menyertainya, ya. Dan kondisi-kondisi itu yang diajarkan oleh sama Sang Buddha. Bija niyama, terus utu niyama. Utu niyama adalah hukum yang mengatur tentang cuaca, iklim. Ya. Jadi bukannya personal. Ada cerita kemarin di Mandalika misalnya. Ada pawang hujan misalnya. Sekali lagi, hujan tetap ada. Dia hanya menggeser hujan. Jadi kalimatnya, kalau kata Sang Buddha ada di dalam anggut, kalau orang Thai bilangnya begini. Ada 4 hal yang tidak bisa dicegah dalam kehidupan ini.
hujan mau turun, itu nggak bisa dicegah. Hanya bisa dipindahkan. Seorang ibu yang ingin melahirkan tidak bisa dicegah. Ya. Terus saya lupa satu hal lagi ya, yang satu hal yang kedua, yang ketiga adalah jika seorang biku ingin lepas jubah. Itu nggak bisa dicegah. Katanya seperti itu ya. Jadi utu niyama adalah hukum yang mengatur tentang musim, tentang cuaca. Jadi hukum itu bukan orang yang punya powerful, tidak, tapi bicaranya ini hukum. Bicaranya adalah hukum. Kalau hukum itu kan berarti kan ada tidak ada tetap ada. Kalimatnya beginilah, hukum gravitasi. Siapa yang menemukan hukum gravitasi? Newton. Kan nggak begitu sebenarnya. Newton hanya menemukan rumusan daripada teori gravitasi kan. Karena semua benda kalau kita lempar ke atas, dia pasti akan jatuh. Ya, kecuali kalau Anda di ruang angkasa, lain lagi cerita. Kita kan sedang bicara di bumi kan. Jadi siapapun yang melempar ke atas, tapi dia pasti akan jatuh kembali. Nah, hukum ini sudah ada. Newton hanya menemukan hukum ini. Sama seperti sama Sang Buddha gitu ya. Jadi Dhamma itu yang Sang Buddha temukan itu adalah sudah ada, tapi Buddha yang menemukan jalannya gitu ya. Lalu hukum karma. Karma, niyama. Ya. Hukum perbuatan. Jadi hukum perbuatan ini adalah hukum yang mengatur kalau orang menanam kebajikan, buahnya pasti kebahagiaan. Mau siapapun dia, mau dia beragama Buddha atau tidak, dia mau mengakui dia ajaran Buddha atau tidak, setiap kali kebaikan yang ditanam pasti akan membuahkan kebahagiaan. Walaupun nanti kita tahu di dalam agama Buddha, kita tahu apa yang kita tanam belum tentu berbuah pada saat ini. Gitu kan? Tapi yang jelas, apa yang kita tanam, kebaikan pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Mau dia mengerti agama Buddha atau tidak, dia mau kenal agama Buddha atau tidak, dia mau percaya sama guru Buddha atau tidak, hukum ini adalah hukum yang abadi, yang kekal, yang mengatur seluruh kosmik di dunia, di seluruh alam semesta ini. Yang berikutnya, teman-teman, adalah hukum ini nih, yang disebut cita niyama. Yang ini yang saya coba ingin mengkonvert hal ini kepada cita witi yang kita pelajari. Jadi ini hukum kesadaran. Hukum kesadaran itu kalau seseorang melihat mata menangkap objek timbul kesadaran, maka proses jalannya kesadaran itu 17 momen. Kalau melalui pintu mata. Melalui pintu telinga juga 17 momen. Melalui pintu hidung juga 17 momen. Melalui pintu lidah juga 17 momen. Melalui pintu tubuh juga 17 momen. Tapi kalau melalui pintu jasad batin, itu 12 momen, 12 langkah. Di istilah lain saya menggunakan gerbong. Ada 17 gerbong. Gerbong 1, gerbong 2, 3, 4. Gerbong itu kan Anda kalau mau ke gerbong 3, Anda harus melewati gerbong 2. Dari gerbong 2 Anda baru bisa melewati gerbong 3, gerbong 4, dan 5 sampai ke gerbong 17. Anda tidak bisa meloncat. Sehingga proses kesadaran cita witi ini adalah proses yang abadi, yang tetap. Dia harus 17 momen. Gerbongnya 17 momen, tapi isinya tergantung. Ya, isinya tergantung dari fungsi kica yang kita pelajari waktu kita belajar di bab 4, di bab 3. Ya, jadi 17 gerbong ini nggak bisa 17 gerbong dan 12 gerbong itu untuk di alam kama bumi atau di alam kama, di kesadaran kama wacara. Nanti kita belum berbicara tentang 12 gerbong di pintu batin yang terkait dengan Mahagata, nggak begitu ya. Tapi ini 17 gerbong ini keterkaitan di 17 gerbong dan 12 gerbong itu apapun objeknya. Jadi saya katakan kan bahwa ke pintu kesadaran atau kesadaran itu kan, proses kesadaran itu kan tergantung objek. Ya, tergantung objek. Apapun objeknya, mau objek itu besar, sangat besar, kecil, sangat kecil.
17 momen itu, 17 gerbong itu, 17 langkah itu harus dilalui. Jadi teman-teman, saya ingin mengatakan begini sama teman-teman. Jadi kalau kita bicara witi, tentu kita bicara cita kan di sini ya. Cita, proses jalannya kesadaran itu yang kita sedang pelajari adalah di alam kama wacara nih. Ya, di alam kama wacara, di kesadaran kama wacara. Kan di dalam kesadaran kama wacara kan ada, dia kan punya 6 indria kan? Ada panca indria dan pintu batin kan? Pintu batin ya, mano indria. Di sini teman-teman sekalian harus 17 step atau gerbong atau langkah. Ini 12. Pintu ini 12. Pintu ini harus 17. Tapi di momen kama wacara. Kesadaran di kama wacara siapa saja? 11 alam, 11 bumi. 4 alam apaya, 1 alam manusia, dan 6 alam dewa. Jadi teman-teman, 17 gerbong itu harus terpenuhi. Apapun objeknya. Apapun objeknya. Apapun objeknya. Mau objek yang besar, sangat besar, kecil, sangat kecil, terang dan tidak terang, wibuta dan awibuta, maka ini 12 momen. Ini wibuta dan awibuta. Apapun objeknya mau terang dengan terang, pokoknya harus 12 gerbong di pintu batin, 17 gerbong di pintu tubuh, di pintu panca indera. Nanti 17 gerbong ini akan diisi oleh, karena dia tergantung, karena objeknya bisa besar, bisa kecil, objek ini mempengaruhi fungsi. Fungsi itu bahasa Pali apa namanya? Kica. Fungsi bisa double. Fungsi atita bawangganya bisa 2-3 kali, bisa 4-5 kali, bisa 6 kali, 7 kali, bisa sampai 15 kali. Karena atita bawangganya, karena objeknya sangat tergantung dengan atita bawangga ini akan memenuhi 17 gerbong ini. Kalau dia pakai 3 gerbong dia pakai. Kalau atita bawangganya 4 gerbong dia pakai. Sementara kita tahu fungsi kica itu dari awajana, dari awajana, sawana, gayana, terus ya, wota sampai sampaticana, santirana, wotapana, jawana sama sampai tadaramana harus mau muat di situ di 17 gerbong. Tapi pemuatan atita bawangga sudah muat banyak, ada yang nggak kebagian tadaramananya. Ada yang nggak karena kalau nggak kebagian tadaramananya berarti objeknya hanya besar. Kalau objeknya tadaramana kebagian sangat besar. Kalau jawananya nggak kebagian, objeknya kecil. Kalau wotapananya nggak kebagian, objeknya sangat kecil. Nanti kita belajar. Artinya 17 gerbong ini akan diisi oleh si kica yang tadi. Dan si kica itu kadang yang berpengaruh adalah atita bawangga. Karena semua objek panca indria itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya, kalau kita menangkap objek ini kan, Anda memegang objek ini, kan Anda menangkap objek ini pasti dari masa lalu. Ya, ketika Anda mengambil objek ini dari masa lalu, Anda membutuhkan memori untuk mengambil objek itu. Ada yang membutuhkan atita bawangganya 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4, mungkin bisa sampai 9 atau 10. Gitu ya, teman-teman.
Nah, jadi itu sangat dipengaruhi. Jadi tetap ya, 17 gerbong ini melalui pintu panca indera itu adalah yang disebut cita niyama. Dikenal sebagai cita niyama. Karena dia cita niyama, berarti abadi enggak, teman-teman? Abadi. Tidak ada yang sama Buddha, proses jalannya kesadaran melalui pintu panca indera harus 17 gerbong. Sementara pintu batin menurut panca niyama, menurut niyama dhamma harus 12 gerbong, nggak bisa enggak. Jadi enggak ada pertanyaan lagi kenapa harus 17 gerbong. Nanti kita bicara gerbong itu nanti kita akan belajar juga. Kita akan belajar namanya kalimatnya ada kana, kita belum ya. Mungkin kita belajar besok ada witi, ada citupada, istilah-istilah itu nanti Anda biar paham. Tapi Senin depan ya kita belajar. Tapi sekarang ini saya akan memberikan penghantar sama teman-teman bahwa seperti itulah bab 4 yang akan kita pelajari. Di bab 4 ini adalah proses jalannya kesadaran, baik itu kesadaran yang lahir di alam kama wacara, yang mencapai jana 1, 2, 3 sampai jana 9, bahkan bagaimana kesadaran itu memunculkan jana pertama, kedua sampai abinya, bagaimana kesadaran itu bisa muncul pada saat seseorang mencapai Sotapati Maggapala, bagaimana seseorang bisa mencapai Arahata Maggapala. Di Citawiti ini kita pelajari. Saya ketemu Korudi beberapa waktu yang lalu, tapi saya belum bilang sama beliau untuk meneruskan program ini. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di program ini ya, di program ini nanti kita ketemu ya tentang bahwa cita ini nanti sangat dipengaruhi oleh proses jalannya Citawiti, oleh Manodwarawiti, nanti di mana fungsi-fungsi ini muncul. Inilah 17 gerbong yang harus terpenuhi. Ini 12 gerbong yang harus terpenuhi. Nanti kita belajar itu. Nanti ada notes-nya di sini ya. Kita nanti bisa ketik di sini ya. Misalnya Ati Mahanta. Nanti kebetulan Porudi punya programnya begini. Di bab 3 itu ada pom citanya. Misalnya di pom citanya kita bisa lihat itu. Nanti berapa jumlahnya ya. Nah, ini program Korudi ini mudah-mudahan Korudi sehat kembali, dia bisa bantu kita ya untuk bisa meneruskan program bab 8 dan bab 9 tentu ya. Siapa tahu juga di program ini nanti kita ketemu nih tuh. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini saya hanya kasih tahu aja ya. Kalau ini objek yang sangat besar ini, Atita bawangnya cuma 1. Kalau nanti objek Atita bawangnya ada 2 dan seterusnya ya. Nanti ya teman-teman cuma sekedar informasi saja, pengantar. Kita sangat kehilangan Cilili kemarin, jadi materi yang ditulis metode pembelajaran kita sampai hari ini yang belum ada bab 7 dan bab 8. Mudah-mudahan di masa mendatang kita punya kananita kembali untuk bisa menulis rangkuman dari pelajaran kita. Begitu ya Romo, saya ucapkan terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Ya, Kalenwita sangat menarik pengantar bab 4 yang disampaikan oleh Romo Ruby. Tadi sangat jelas sekali bahwa untuk memahami Abhidhamma, mau tidak mau kita harus memahami witi ya, witi cita, proses jalannya kesadaran. Di dalam pengantar tadi yang pertama Romo menyampaikan bahwa bab 4 ini merupakan mempertegas kembali fenomena batin, yaitu proses jalannya kesadaran seperti apa. Kemudian witi proses ini akan padam ketika 3 hal yang terjadi manakala seseorang terlahir di alam asanyasata atau memasuki niroda samapati atau juga anupadisesa nibbana atau mencapai parinibbana. Kemudian dari proses witi juga kita harus memahami 6 hal
Dari proses WITI ini tadi sudah sama-sama kita dengar. 6 hal ini terkait dengan Watu 18, yaitu 6 landasan seperti apa, 6 pintu, 6 objek, 6 kesadaran, 6 proses WITI dari Pasada maupun dari dari Dwara atau Pasada. Kemudian 6 jenis perwujudan dari jasmani maupun batin. Jasmani tadi tergantung objeknya, apakah sangat besar, ati mahanta, atau besar, mahanta, atau parita, atau ati parita. Sedangkan objek di mano yaitu wibuta, objek yang jelas, atau awibuta yang tidak jelas. Lalu juga yang proses yang ketiga, tadi Romo menyampaikan proses WITI ini terkait dengan cita niyama. Di sana kita bisa belajar bahwa untuk yang muncul di proses jasmani ada 17 langkah, sedangkan dari proses batin ada 12 langkah. Kurang lebih seperti itu penghantar dari bab 4. Ini semoga membuat kita bertambah semangat, karena begitu pentingnya bab 4 ini sebagai salah satu dasar atau fondasi seseorang memahami Abhidhamma. Ya, sudah pukul 8.58 Romo, 2 menit tersisa dari pukul 9. Bagi kalian Mita atau Rama-Ramani yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, mungkin di pertemuan pertama sementara cukup Romo ya. Karena kita sudah libur kurang lebih sekitar 3 minggu ya. Ya, 3 minggu. Kali pertemuan ya. Ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman terima kasih sudah punya semangat yang luar biasa ya. Kelas masih terus berjalan. Ada beberapa teman-teman yang ketemu saya waktu offline kita itu, mereka juga banyak yang lihat melalui YouTube, walaupun mereka tidak bisa ikut secara langsung. Ya, terima kasih sama teman-teman yang sudah ada hari ini. Kalau nggak ada teman-teman juga, mungkin proses belajarnya tidak selesai. Gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan sampai bab 9 semua terekod dengan baik, sehingga teman-teman bisa belajar. Ya, seperti itu bab 4. Mudah-mudahan menarik ya bab 4 ya. Supaya teman-teman bisa semangat buat dengan mengetahui Cita Witi ini, teman-teman akan tahu nih proses pencapaian kesucian seperti apa. Ya, sehingga akhirnya jangan pernah berpikir bahwa dengan mempelajari Cita Witi ini, kita juga bisa membaca pikiran orang lain. Nggak begitu tugas kita ya. Tugas kita dengan mempelajari Cita Witi ini, proses jana kesadaran, kita tahu nih ketika kita sedang loba, sedang moha, sedang dosa gitu kan, atau sedang melakukan sebuah perbuatan baik, oh ini saya sedang somanasa atau domanasa atau UPK, oh saya tahu saya sedang proses sadarnya seperti ini nih, oh berarti bulatannya kayak gini gitu. Dan itu akan membuat kita jadi lebih mindfulness ya. Dan sekali lagi kita sedang belajar Pariyati Dhamma. Pariyati Dhamma ini akan membuat fondasi buat kita duduk meditasi ya. Kalau teman-teman ikut retret tanggal 28 29 ada retret yang dipimpin oleh Bante Kondanya, Ibu Suyati dan Romo Piandi mengadakan retret tersebut di rumah beliau ya. Siapa yang mau ikut 28 29 dipimpin langsung oleh Bante Kondanya. Ya, jadi sekaligus praktek meditasi. Lumayan kan kalau setiap sebulan sekali bisa ikut. Rencana sebulan sekali, selama dua hari berturut-turut. Jadi kalau bulan Mei ini tanggal 28 29. Nanti bulan Juni, bulan Juli tetap ada. Begitu Romo, ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Satu lagi, teman-teman yang mau ikut perdana ada di Gunung Sindur ada 40 biku sangga. Ya, siapa tahu nanti yang mau berdana bisa ke dana makan sama-sama. Sangga Theravada Indonesia mengadakan Pabaja Biku ya, Pabaja Biku. Kemarin ditabis dari 4. Saya dapat informasi dari 32 yang ikut mendaftar, yang mendapat karma baik hanya 28 ya. Hanya 1 hari jadi samanera sebelum Waisak. Pada saat hari Waisak mereka ditabiskan jadi biku. Begitu Romo Ramani. Terima kasih
Sekali lagi semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini, sehingga proses belajar Pariyati Dhamma di Jyotika Bidama Sasana Subhasita terus berlangsung dengan baik. Semoga budaya sasana terus tumbuh dan berkembang dan lestari. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa. Mari semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Hendak mayang patidanang karo masi punya sidhani kata sayana nyani kata nimi te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawe rino Sata titanti lokasming te buma catu yonika pance kacatu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna Sabe satta sada hontu awira suka jiwino kema padan capa pontu te sasa si jatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang buddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kalenamita, kita akan jumpa lagi dengan pembahasan bab 8 hari Kamis mendatang. Selamat malam, Namo Buddhaya. Anumodana Romo Ruby. Mo, terima kasih Mo. Romo Dana, Romo Ruby. Terima kasih, Romo. Selamat Romo Dana, semua. Romo.